Kita mulai ya. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mengucap syukur untuk hari ini, untuk tahun yang sudah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin ada suka, ada duka, tapi Tuhan terus berikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Itu semua oleh karena kasih serta anugerah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, karena kita mempunyai gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menuntun kita, menyelamatkan kita juga. Kita memuji Tuhan, Tuhan gembala kami. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang sudah kami lewati, untuk tahun yang sudah kami lalui ya Tuhan. Hamba mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah campur tangan di dalam setiap kehidupan kami melalui tahun 2021 dengan penyertaan yang dari Tuhan. Jika hari ini ya Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui persekutuan doa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh campur tangan sehingga persekutuan doa pada pagi hari ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Engkau berkati internet yang dipakai Tuhan sehingga semuanya boleh berlalu dengan baik. Ya Tuhan, biarlah saat ini Tuhan kami juga boleh menikmati akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Edi. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan benar-benar boleh menjadi kekuatan bagi kami, menuntun hidup kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan memberkati Pak Edi. Ya Tuhan, jika kami Tuhan nanti juga akan membawa pokok-pokok doa kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau boleh menjawab Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba hendak menyerahkan persekutuan doa pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali. Bersamamu Bapa.
Silakan ke Pak Edi. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh bersyukur di pagi hari ini kami boleh berkesempatan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Memulai tahun 2022, kami boleh melihat bahwasanya Tuhan sungguh memelihara kami. Dan kami percaya Tuhan yang sama yang akan terus memimpin kami. Berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi ini, biarlah kami semua diberkati dan kami semua mendapatkan pimpinan Tuhan melalui firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya boleh dapat respon apakah suara saya kedengaran jelas? Dikasih jempol gitu aja biar kata oke ya, jelas ya. Ya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul Tahun Baru Melangkah dengan Cara Pandang Baru. Ya, tahun baru melangkah dengan cara pandang baru. Kita lihat satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. 8 sampai dengan 20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ini perikop yang saya yakin kita kenal semua. Di sini tidak ada orang baru, jadi pasti kenal ya. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul bagian ini Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu pada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, tahun 2020 baru saja kita masuki bersama-sama. Ini 2022 kita sudah masuki bersama-sama, dan kita bersyukur kita boleh menjalani tahun yang baru ini dengan baik. Kita berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ketika tahun baru semuanya hujan dan banjir, dan kita tidak bisa menikmati dan kita syukuri. Nah, ini yang berbeda di tahun 2022 ya. Nah, pandangan tentang gembala ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam Alkitab kita disebutkan Daud sebagai gembala. Dan tadi Bu Ati juga menyebut bahwa kita punya gembala di awal kalimat ketika memulai persetujuan doa ini. Jadi kita nggak janjian. Ya, gembala bagi kita mungkin jadi membingungkan. Daud menggambarkan diri sebagai seorang gembala. Bahkan Tuhan mengatakan dirinya sebagai gembala. Sementara kalau kita melihat dalam Injil Lukas, Lukas sangat dekat dengan orang-orang yang terpinggirkan. Gembalanya orang yang terpinggirkan. Seringkali dikatakan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang pengetahuan. Nah, ini membingungkan kita semua. Lalu apa sih konteksnya gembala pada saat itu? Ya mungkin saja dari penafsiran-penafsiran yang ada gitu ya. Kalau kita mengatakan gembala itu lemah, gembala itu orang yang bodoh terpinggirkan, tidak salah. Itu gambaran yang disampaikan oleh Sokrates. Sokrates itu kurang lebih lahir 300 tahun sebelum Yesus lahir. Gambaran yang gembala lemah. Tetapi kalau kita melihat sebelumnya, jauh sebelumnya, ketika Daud mengatakan aku seorang gembala, itu gembala bukan kedudukan yang rendah gitu ya. Raja pun mengatakan dia seorang gembala, ada satu kedudukan istimewa di sana. Nah, ketika Yesus lahir dan sampai sekarang, kita pun mungkin bisa menggabungkan dua bagian itu. Gembala, orang yang terpinggirkan, orang yang lemah, tetapi sekaligus menjadi orang yang penting. Nah, terus apa sih yang bisa kita tarik daripada gembala ini? Nah, perikop ini akan menuntun kita. Gambaran kita tentang gembala itu yang bagaimana begitu ya. Jadi kita akan mengerti dari perikop ini. Satu yang sama di setiap kita, bahwasanya inilah bagian-bagian yang bisa kita lakukan pada waktu kita dengarkan pada waktu khotbah Natal. Dan kemarin khotbah Natalnya tidak ada di bagian yang gembala-gembala seperti ini gitu. Tapi kita melihat bahwasanya ini bagian yang penting ketika gembala-gembala itu dijumpai atau berjumpa dengan malaikat. Saya lebih cepat mengatakan dijumpai oleh malaikat. Apa sih kepentingannya malaikat datang kepada, kalau mereka orang yang terpinggirkan, orang yang bodoh, ada berita khusus dari Tuhan kepada mereka, orang-orang yang terpinggirkan, mewakili orang-orang yang terpinggirkan. Ada sukacita yang ingin diberikan kepada mereka. Sekaligus bagi orang-orang yang berpengetahuan, kalau tadi gambaran kita tentang Daud ataupun Tuhan sendiri mengatakan sebagai gembala, ada sukacita mewakili para gembala ini yang akan diberikan dari Tuhan kepada orang-orang berpengetahuan. Jadi sebagai cara pandang kita, setidaknya saya boleh mengatakan bahwasanya para gembala ini adalah orang yang satu yang rendah hati. Kenapa rendah hati? Ketika mereka berjumpa dengan malaikat, sebutkan mereka tuh takut gitu ya. Ya siapa sih yang gak takut? Tapi beda kalau misalnya mereka punya kedudukan berjumpa dengan malaikat, bisa saja mereka, kamu siapa? Jadi lawan dia gitu kan. Dan kalau kita lihat di cerita yang lain, bagian yang lain tentang Herodes, jika dia mendengar kisah dari atau perjalanan dari orang Majus, dia merasa tersaingi. Nah, tepat sekali ketika malaikat itu di dalam kelahiran Yesus,
kisah tentang kelahiran Yesus. Dia menjumpai gembala. Jadi satu hal yang bisa kita dapat tadi, orang yang rendah hati. Nah, di situ dikatakan seperti yang kita mengerti, malaikat mengatakan, jangan takut. Hari ini ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bukan hanya untuk para gembala, seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka nggak ngerti apa itu juru selamat, satu kata yang asing. Saya pernah ikut bahkan di bagian yang lain ketika ada Maria dan Yusuf harus menghadapi satu sensus, juru selamat itu muncul. Oh, ini kira-kira seperti juru selamat, orang yang bisa mengatur dunia, yang berkuasa, perkataannya itu bisa mengatur. Itulah yang berdampak besar. Itulah juru selamat. Nah, mereka nggak ngerti juru selamat itu seperti apa. Tapi ketika mereka mendengar hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gambaran mereka juru selamat sesungguhnya adalah orang yang mungkin bahkan ini siapa bayi kok jadi juru selamat gitu kan. Hari telah lahir bayi gitu kan. Orang yang hebat tentunya akan menguasai dunia. Nah, malaikat bukan hanya berhenti di situ saja. Dia mengatakan ayat 12, inilah tandanya. Jadi bukan yang mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, bukan. Tetapi malaikat melanjutkan tandanya itu seperti ini. Kamu akan jumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Simpel aja seperti itu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Cuma dua hal aja. Terbaring, menjumpai bayi, terbaring dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Jadi bayi dibungkus lampin dan kemudian terbaring dalam palungan. Ini umum nggak pada waktu itu? Hampir pasti tidak umum. Karena kalau umum, itu hal biasa. Mereka bisa menjumpai di mana-mana. Tetapi malaikat mengatakan di kota Daud, kamu akan jumpai seorang bayi. Jadi kita lihat bahwa ini bayi yang lahir ini sesuatu yang tidak biasa. Bahkan kalau ini fenomena yang tidak biasa. Bayi dibungkus lampin di dalam palungan. Palungan itu tempat makan ternak. Bagaimana bayi taruh di dalam palungan? Di kota Daud. Dan singkat cerita mereka berangkat ke kota Daud. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kemudian kita melihat bahwasannya mereka, para gembala itu berjumpa dengan bayi itu. Alkitab mengatakan bahwasannya, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan pada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya apa dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu tepat terjadi, menjadi satu pengalaman bagi mereka. Saya ingin memberikan gambaran yang seperti ini. Kami berangkat studi tahun 2007. Kami punya pengalaman iman di sana. Tetapi saya tidak pernah menjumpai kata-kata dengan saya gitu ya. Saya berangkat aja. Dan sampai di Malang kami dituntun. Mendapatkan rumah di sana gratis, nggak perlu keluar biaya gitu kan. Jauh daripada pemikiran saya harus kontrak segala macam, saya dapat. Saya mensyukuri hal itu. Tuhan memimpin saya. Cara pandang saya berpikir tentang Tuhan sudah diperbarui lagi. Wah, ternyata ketika menjadi panggilan Tuhan, Tuhan itu setia. Dan Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan saya. Dan dia memimpin kami semua. Tidak ada masalah bukan? Ada perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Tapi yang lain, misalnya nih, ada seorang mengatakan pada saya, "Jadi kamu berangkat ke Malang, jangan takut. Nanti sana Tuhan sudah sediakan. Ada rumah besar, semuanya komplit, dah kamu tinggal berangkat saja." Dan orang itu nggak tahu situasi di Malang, tapi dia bisa mengatakan seperti itu. Kemudian saya berangkat ke Malang studi dan ternyata benar. Itu bukan. Oh, ada yang pertama saya mengatakan ada pengalaman Tuhan berjalan seperti
ya udah berjalan aja. Tapi yang kedua, saya ketemu dengan seseorang, orang itu nggak tahu malang sama sekali, tapi cerita, jangan takut, kamu berangkat studi aja, nanti di sana sudah disediakan rumah oleh Tuhan, semuanya komplit dan kamu hanya tinggal masuk saja, kamu urusannya hanya studi aja. Dan ketika di sana, oh benar seperti itu. Wow, itu luar biasa bukan? Luar biasa. Yang terjadi oleh para gembala itu, dia berjumpa dengan malaikat. Saya andaikan bahwasannya saya berjumpa dengan malaikat, dan malaikat ngomong kepada saya, berangkatlah studi ke Malang, jangan takut, nanti di sana disediakan Tuhan itu rumah untuk kamu dan semuanya komplit, kamu tinggal urusan studi aja. Wow, beda ya pengalaman imannya ya. Sama, semua punya pengalaman. Tetapi yang terjadi dalam diri gembala sesuatu yang luar biasa menurut saya. Tuhan itu berkata kepada mereka, kamu akan menjumpai, dan mereka betul-betul berjumpa. Mereka pergi ke Bethlehem, itu yang disebut dengan kota Daud, dan mereka menjumpai Maria dan Yusuf, mereka ketemu dengan mereka, tapi fokusnya adalah bayi yang dibungkus dengan lampin, ditaruh di dalam palungan, dan mereka melihat itu. Satu fenomena yang luar biasa. Boleh dikatakan bahwasannya para gembala itu pun ketika mereka punya anak, mereka tidak menaruh anaknya di dalam palungan. Itu sesuatu fenomena yang luar biasa bagi mereka. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, itulah satu pengalaman iman bagi para gembala untuk mereka berjumpa dengan Tuhan. Hal yang luar biasa menurut saya. Ketika kelahiran Yesus bukan hanya diberitakan hari telah lahir bagimu, berita aja, tetapi mereka menerima satu bagian dari firman Tuhan, satu bagian berita besar oleh malaikat. Dan masalahnya adalah, atau sering yang terjadi pada kita, apakah kita punya pengalaman seperti gembala itu? Waduh, saya nggak punya kok pengalaman seperti gembala itu. Toh saya pun juga nggak punya pengalaman. Kalau saya katakan tahun 2007 seperti saya nggak punya pengalaman. Kamu berangkat, ada malaikat datang pada saya, enggak. Tapi bagaimana kita bisa punya pengalaman iman, pengalaman yang baru, yang membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan itu memimpin. Entah 2 atau 3 kali pertemuan kita, Bu Maria Yuli menyampaikan kesaksian pada kita ya, bagaimana Tuhan memimpin hidupnya melalui satu ayat firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bagaimana Tuhan mau berbicara kepada Bu Maria Yuli? Oleh firman-Nya. Firman itu dihidupi dan percaya bahwa saya serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya. Bu Maria Yuli yang sedang bergumul dengan segala kekhawatirannya dimenangkan oleh Tuhan. Ada satu pengalaman yang luar biasa di sana. Dan kita lihat berikutnya Bu Maria sampai membingkai ayat itu, ditulis dan kemudian dibingkai dengan baik. Jadi nanti kalau kita pergi ke rumah Bu Maria Yuli pasti ada ayat di sana. 1 Petrus 7 ya. Ada satu pengalaman iman. Dan itulah ketika Tuhan ingin mengatakan pada mereka, meskipun tidak terlihat audible, tidak mendengar suara Tuhan, ataupun kita tidak menyaksikan malaikat secara langsung, tapi Tuhan sampai hari ini masih berbicara pada kita dengan berbagai cara. Firman Tuhan juga mengatakan seperti itu, dengan berbagai cara Dia ingin berbicara pada kita. Kembali bersyukur Tuhan memimpin melalui ayat firman Tuhan. Dan kemarin waktu Natal kita membagikan ayat-ayat, kemudian ada Bapak Ibu tahu ya, ada ayatnya, kemudian ada kukisnya, kukis. Ada ayat firman Tuhan. Itu semua nggak ada yang sama loh sekalian. Saya membuat 200 ayat, tidak ada yang sama. Tapi dari pengalaman Bu Vivi kemarin, dia menyaksikan dia dapat 4 dan kemudian diacak aja. Kemudian dapat anaknya 2 dan kemudian Bapak David dan Bu Vivi dapat. Ternyata yang jatuh ke dia itu kalau baca nanti kalau ke tempat anaknya kan keliru gitu ya. Hai anak-anakmu gitu, anak-anakmu akan menjadi murid-muridku gitu kan. Lucu kalau dibaca oleh anak-anaknya gitu kan. Tetapi inilah Tuhan ingin berbicara pada kita melalui ayat-ayat firman Tuhan. Setidaknya tahun 2022 kita dipimpin oleh ayat firman Tuhan. Tidak memaksakan ayat itu berbicara pada kita.
Tapi Tuhan bisa berbicara melalui ayat-ayat itu. Nanti ada kesaksian yang baik juga, atau sudah pernah saksikan, saya lupa ya, oleh Dr. Monik yang beberapa tahun yang lalu ketika dia kehilangan handphone di Singapura, kemudian dia mendapatkan firman Tuhan, kamu akan menemukannya kembali. Dan kita ketemu. Itu pengalaman iman. Tuhan yang ingin berbicara pada kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ada pengalaman-pengalaman yang pribadi pada kita secara personal. Tuhan ingin berbicara pada kita. Hal itu, pengalaman itu menjadi tidak berguna apabila kita tidak menghidupinya. Ketika Tuhan mau berbicara pada kita dan ketika kita menghidupinya, firman itu begitu kuat pada kita. Jadi kalau di masa-masa sekarang, ya kita jangan berharap nanti malaikat itu datang pada kita. Enggak. Bisa enggak malaikat datang? Bisa. Tapi mungkin kita bisa diketawakan juga. Malaikat datang pada kamu ngapain gitu kan? Tuhan berbicara pada kita. Audible? Mungkin tidak. Tapi Tuhan bisa berbicara kita melalui hati nurani kita. Melalui firman Tuhan pada kita. Dan maukah kita dituntun oleh firman Tuhan? Jika Tuhan mau berbicara pada kita, maukah kita melakukan firman Tuhan itu? Mungkin hidup kita masih tetap sama. Gembala itu ketika menjumpai bayi yang dibungkus dengan lampin dan ditaruh di dalam palungan, mereka balik ya tetap gembala. Apa yang membedakan gembala-gembala itu? Mereka punya cara pandang baru. Bahwasanya kesukaan besar itu diberikan kepada mereka, kepada dunia dan juga mereka. Dan juru selamat itu sudah lahir. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Satu sukacita yang besar bagi setiap kita adalah juru selamat itu sudah lahir. Dan dalam konteks kita, juru selamat itu sudah menyelamatkan kita. Kalau diberitahukan sudah lahir itu jadi kesukaan besar. Great joy. Apakah Tuhan yang menyelamatkan kita itu kita anggap biasa-biasa saja? Tuhan tuh menyelamatkan kita. Kesukaan besar itu ada pada setiap kita. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Natal. Sekali lagi kita bisa mengingat apa sih yang harus kita syukuri pada setiap Natal. Tuhan menyelamatkan kita. Itu kesukaan besar. Tak ternilai harganya. Terlebih lagi ketika kita diingatkan. Tuhan akan datang sewaktu-waktu. Kita sudah punya kesukaan besar itu. Dan mari kita bersama-sama dalam kesukaan besar itu. Terus bertahan dalam iman kita. Kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Melalui firman-Nya yang dinyatakan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu sekarang ada di dalam setiap kita. Allah yang Immanuel. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ayat firman Tuhan itu sungguh baik ketika kita sungguh luar biasa ketika memperhatikan di bagian-bagian yang terakhir itu ya. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Setidaknya ada dua bagian penting di dalam panca indera mereka. Apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Semuanya sesuai. Jika kita merenungkan firman Tuhan, kita mempercayai firman Tuhan, Alkitab kita adalah firman Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar melalui khotbah-khotbah hari Minggu, bukankah itu sesuai? Janji-janji Tuhan itu sesuai. Dan Tuhan menyatakannya. Dan apa yang dinubuatkan Tuhan semuanya terjadi tepat.
tahun 2022. Kayaknya ayat-ayat yang boleh kita terima itu. Kalau orang mengatakan inilah ayat profetik, ya. Saya bukan anti profetik gitu ya. Dulu saya agak gimana sih kok bisa seperti itu gitu. Tetapi dari satu pengalaman kepada pengalaman lainnya, bukan kemudian begitu dapat ayat firman Tuhan, ini pasti terjadi pada diri kita, klaim-klaim sungguhnya, hati-hati juga gitu kan. Kalau Tuhan ingin berbicara pada kita, banyak cara. Tetapi setidaknya kita mulai dituntun. Mulai ayat-ayat profetik itu yang dimulai tahun baru kemarin, pada hari Sabtu ya, kita bagikan semua. Kalau ayat itu Tuhan mau bicara pada kita, itulah bagaimana kita melangkah tahun 2022. Hidupi firman itu, bukan hanya firman itu aja, tapi ada Tuhan ingin berbicara kepada kita langsung melalui firman itu. Karena itu bukan kita, ayat ini kita setting untuk ini tidak ada sama sekali. Memang masih ada pertanyaan-pertanyaan di sana. Ketika kita mempercayai profetik-profetik diberikan begitu kuat, kita bisa salah. Karena yang membagikan bisa men-settingnya gitu kan. Tetapi ketika kita mendapatkan ayat-ayat itu, dan kita meyakini, ataupun dalam pembacaan firman Tuhan, kita berjumpa dengan ayat di mana Tuhan itu begitu kuat seperti pengalaman dari Ibu Maria ini. Itu akan menuntun kita. Tahun 2022 ataupun tahun 2023 dan selanjutnya. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, kalau itu sesuai, akan menuntun hidup kita, menuntun iman kita. Saya mensyukuri di dalam ibadah Natal dan Tahun Baru. Ada sukacita di sana. Sebetulnya banyak deg-degannya gitu sekalian. Menjelang persiapan Natal, atau kita mulai dengan ibadah hybrid ini, gereja kita ternyata harus merubah segala sesuatu. Terus ada renovasi di sana sini. Sementara di bagian media pun juga harus menyesuaikan, harus ada beberapa barang yang harus dibeli, dan sampai sekarang pun kita belum menyesuaikan secara 100%. Dan itu bersamaan dengan acara Natal, deg-degan gitu ya. Deg-degan. Ini jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Kita seperti dituntun untuk terus menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk rumah Tuhan. Dan itu bukan biaya yang kecil, biaya yang cukup besar. Sekarang pun masih ada perbaikan atau renovasi di gereja. Deg-degan saya sebenarnya menjelang itu. Tetapi ketika semua sudah bisa berlangsung dengan baik, mulai dengan Christmas Carol sampai dengan selesai dengan Tahun Baru, rasanya ada sukacita yang luar biasa. Tuhan memang ingin di tahun atau di Natal dan Tahun Baru yang kita bersama-sama rayakan ini, bagaimana kita menyambut kedatangannya dengan kita mempersiapkan yang terbaik yang ada di rumah Tuhan, dan juga membersihkan diri kita yang terbaik. Kiranya kita semakin mengerti bahwasannya tahun 2022 mungkin kita sama, tapi cara pandang kita berbeda. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, semuanya sesuai. Dan mari kita jalani tahun 2022 ini. Kalau kita mendapatkan ayat-ayat yang Tuhan pimpin pada setiap kita, hidup itu, dan nanti Bapak Ibu bisa saksikan di akhir tahun, mungkin nanti kita mengadakan, kalau memungkinkan, baktian akhir tahun tanggal 31 Desember. Di situ kita bisa sharing-sharing bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kita mulai ayat-ayat yang kita hidupi mulai awal tahun ini. Tahun baru, mari kita melangkah dengan cara pandang yang baru. Karena kita sudah mendengar, kita sudah melihat bahwasanya semua itu tepat sesuai dengan apa yang Tuhan nubuatkan dan Tuhan janjikan pada kita. Mari kita melangkah. Kita mungkin masih dalam kesulitan yang sama, tapi cara pandang baru itu menimbulkan kesukaan besar bagi setiap kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan, anak-anak Tuhan yang memperoleh keselamatan itu dan dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memulai tahun 2022 ini
Mungkin kami masih sama dan tetap sama keadaan kami. Tetapi kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami diingatkan bahwasannya apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, tuntunan Tuhan pada kami, itu akan terjadi melalui para gembala yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan kesukaan besar, menyaksikan berita kesukaan besar pada gembala-gembala itu. Mereka mendapatkan hal semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Dan mereka punya cara pandang yang baru. Mereka tetap gembala. Tapi kesukaan besar itu ada pada setiap mereka. Dan biarlah kami ketika di masa segini, kami mengerti Tuhan memimpin kami. Tuhan menempatkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati melalui keselamatan yang Tuhan berikan. Bila kesukaan besar itu juga terus ada pada setiap kami. Kami boleh menghadapi kesulitan apapun. Tetapi kami meyakini Allah yang Immanuel itu yang akan terus menopang kehidupan kami. Yang memimpin kami dan memberkati kami. Tuhan pimpin kami. Agar kami tetap ada di dalam kesukaan besar. Sebagai anak-anak Tuhan. Kami punya cara pandang baru. Melihat Tuhan. Dan berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, saya serahkan pada Bu Ati. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, yang sudah mengingatkan kepada kami semua bagaimana kita meresponi karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Saya juga punya pengalaman Pak Edi, bagaimana campur tangan Tuhan di dalam saya mempertahankan iman saya. Pada saat itu saya sendiri di kampung saya yang termasuk salah satu yang dipilih oleh Tuhan. Dan saya selalu berusaha keras bagaimana saya menyerahkan hidup saya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saya selalu memohon bahwa saya percaya juga bahwa Tuhan selalu ada di hidup saya, selalu menguatkan saya melalui firman-firman yang Tuhan sudah sampaikan juga selalu menguatkan saya, sehingga saya sampai saat ini bisa berada di sini di komunitas GKMI Pengharapan itu semua oleh karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan gitu. Saya diselamatkan oleh Tuhan. Sebelum kita melanjutkan, kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat. Pokok doa syafaat sudah saya bagikan kemarin. Bagi yang mengikuti dan belum mendapatkan pokok doa syafaat, boleh mengambil bagian di dalam pokok-pokok doa yang tertera. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian. Ketika aku berbeban berat.
ketika kita berbeban berat, kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan sukacita bagi kami. Dan sukacita sejahtera dalam hatiku. Engkau aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Ini aku jadi aku. Yesus, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu. Kami punya bertahan sampai di sini, Tuhan, semua oleh karena berkat anugerah yang tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita bangkit Tuhan, menebus dosa kami Tuhan. Dan semua itu tidak ternilai harganya dibanding dengan apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, berikan damai dan sukacita sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selamanya. Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selamanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Nanti yang akan menutup doa, minta kesediaan Ibu Rita.
Inilah doa-doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sangat peduli. Engkau Allah yang sangat mengerti kondisi setiap kami, kondisi gereja kami, bahkan kondisi negara kami. Kiranya Tuhan yang menjawab dengan kuasa-Mu dari setiap doa-doa kami. Tuhan, saat ini kami bersama-sama bersatu di dalam doa untuk perjalanan Ibu Ruth dari Bali sampai ke Jakarta. Kiranya Engkau Allah Immanuel yang akan menyertai Ibu Ruth dan keluarga sehingga sampai di Jakarta, sampai di rumah dalam kondisi yang baik dan sehat. Kiranya Tuhan mengirim malaikat-Mu Tuhan untuk menuntun sehingga Ibu Ruth dan keluarga boleh sampai di Jakarta dengan selamat. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat-Mu yang masih dalam kelemahan tubuh, untuk Bapak Sukisno, untuk Ibu Toya, untuk Ibu Suraji, untuk Opung Manurung, dan untuk Pak Hadi. Kiranya kuasa Tuhan yang menjamah mereka. Tuhan berikan kekuatan buat mereka dalam melewati masa-masa sakit penyakit yang mereka alami. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan iman yang kuat buat mereka, sehingga di tengah kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna buat mereka. Mereka boleh merasakan jamahan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan buat mereka ya Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan turun, tangan Tuhan turun menolong mereka ya Tuhan. Iman mereka boleh semakin kuat di tengah-tengah kondisi sakit penyakit mereka. Kami mohon kuasa Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami, dimanapun mereka berada, khususnya untuk mereka yang saat ini berada di luar negeri. Kami berdoa untuk Ben, untuk Jason, untuk Justin, untuk Tiff, dan untuk Priscilla. Kiranya proteksi Tuhan sempurna buat mereka. Tuhan yang melindungi mereka dari sakit penyakit, dari virus, dan lebih dari itu Tuhan, kami rindu Tuhan juga melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka sehingga mereka walaupun jauh dari keluarga, mereka jauh dari orang tua, tetapi kuasa Tuhan yang terus melingkupi mereka sehingga iman mereka boleh teguh, boleh terus kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Mereka boleh mempengaruhi teman-teman mereka dengan pengaruh-pengaruh kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar, yang mereka baca, dan yang mereka renungkan. Pakai mereka Tuhan untuk menjangkau banyak anak-anak muda yang lain untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati dari pekerjaan dan studi yang mereka lakukan. Tuhan, saat ini kami juga membawa jemaat-Mu GKMI Pengharapan. Kami berdoa untuk Pak Yunus dan keluarga, untuk Pak Theo dan keluarga. Kami berdoa untuk Pak Alep dan keluarga, untuk Pak Hendra dan keluarga, Opa Dani dan keluarga. Kami juga berdoa untuk Ibu Ruth dan keluarga, Bu Sunaryati dan keluarga, untuk Nicholas dan keluarga, untuk Bu Hana beserta dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk Pak Listio dan keluarga, untuk Pak Thomas dan keluarga, untuk Pak Yohanes Effendi dan keluarga. Kami juga membawa untuk Pak Jun dan keluarga, untuk Guru Injil Dwi Tsunami dan keluarga yang ada di Kudus. Kami berdoa untuk Bu Indriati dan keluarga, untuk Bu Winda dan keluarga, untuk Mbak Mirah beserta dengan saudara-saudaranya. Berdoa juga untuk Pak Anton dan keluarga, untuk Bu Linda dan keluarga, untuk Evangelis Indah Wijaya dan keluarga, juga untuk Bu Ana dan keluarga, Pak Aji dan keluarga, dan juga untuk Pak Rudi dan keluarga. Kiranya kasih setia Tuhan, hikmat bijaksana yang dari Tuhan, dan firman-Mu ya Tuhan, yang menuntun mereka beserta dengan keluarga mereka, menjalani dan melewati hari-hari ke depan yang Tuhan percayakan buat mereka. Kiranya tahun 2022 menjadi tahun yang penuh sukacita, tahun yang penuh damai sejahtera, tahun yang penuh kemenangan. Ketika di tahun ini Tuhan mengizinkan kami mengalami suka dan duka, mengalami pasang dan surut. Tuhan mengizinkan kami mengalami ujian, mengalami cobaan, mengalami tantangan, mengalami masalah. Kami mau ya Tuhan, iman kami tidak semakin undur, iman kami tidak semakin surut, tetapi kami rindu. Iman kami boleh semakin kokoh, iman kami boleh semakin kuat, iman kami boleh semakin teguh, kami boleh semakin berakar.
bertumbuh dan berbuah-buah ya Tuhan. Karena kami tahu ada Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang sungguh hebat, kuasa-Mu dahsyat ya Tuhan, yang menuntun setiap kami untuk kami boleh melewati tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Kami boleh melihat dengan cara pandang Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, kehidupan setiap kami. Kami boleh terus berjalan, hidup kudus, hidup setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap doa, setiap firman, setiap pujian yang boleh kami naikkan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sungguh bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan percayakan buat kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk damai sejahtera Tuhan, untuk perlindungan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa di